hidupmu dan telah usai pengharapanmu. Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan dikedukannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Halo para TMW Lovers, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Tuhan Masih Bekerja bersama dengan saya, Michael Wong, dan rekan saya Andre Benardi. Selamat malam semuanya. dan juga tentunya dengan narasumber kita yaitu Pendeta Sony Zakaria. Selamat malam, Dad. Selamat malam Michael, selamat malam Andre, selamat malam semuanya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang masalah keuangan. Nah, persoalan keuangan ini merupakan hal yang sangat sering dihadapi oleh banyak orang, tidak terkecuali orang Kristen. Gitu ya, Mike? Iya, betul, Andre. Nah, termasuk bintang tamu kita minggu lalu yang memberikan kesaksiannya mengenai bagaimana dia mengalami terobosan keuangan, khususnya dia dibebaskan dari jerat hutang. Nah, beliau ini kan sebenarnya adalah orang Kristen yang cinta Tuhan, ya, rajin ibadah, kemudian rajin pelayanan, tapi ternyata bisa terjerat dalam hutang. Padahal kan mestinya orang seperti ini harusnya kan diberkati Tuhan, ya kan, udah melakukan hal-hal seperti ini. Nah, sebenarnya apa sih salahnya di sini? Ya, kita harus cari tahu akar permasalahannya. Masalah itu kan sebetulnya ada dua jenis ya. Kalau mau dikategorikan, masalah itu ada dua jenis, yaitu pertama masalah sungguhan, yang kedua masalah buatan. Wah, masalah sungguhan dan masalah buatan. Iya, ada dua jenis masalahnya. Jadi kita harus tahu ini jenisnya masalah apa. Baru kita bisa cari solusinya begitu. Oh, ini cukup menarik nih. Bagaimana maksudnya nih bisa jabarkan satu persatu tadi tentang masalah buatan yang pertama ya. Masalah sungguhan, masalah buatan. Oke. Jadi seperti apa itu maksudnya? Nah, kalau masalah sungguhan itu pengertiannya adalah masalah yang terjadi bukan karena kesalahan kita. Jadi masalah sungguhan itu masalah yang terjadi bukan karena kesalahan kita. Jadi dari faktor luar gitu. Dari faktor luar ya. Misalnya contohnya karena kesalahan orang-orang di sekitar kita. Kan kadang-kadang kita tidak berbuat salah tapi orang lain berbuat salah. Katakanlah kita sudah hati-hati menyetir mobil, tapi ada orang lain yang tidak hati-hati. Terjadilah tabrakan misalnya. Nah, itu masalah karena masalah sungguhan. Bukan karena kesalahan kita. Contoh misalnya ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang menimbulkan masalah buat kita. Seperti tahun-tahun berapa, 60-an katanya terjadi sunering,
pemotongan nilai uang. Oh iya. Sehingga orang yang punya uang tadinya misalnya 100.000 jadi cuma 50.000 atau berapa. Nah, itu kan bisa menimbulkan masalah. Seperti misalnya krisis ekonomi waktu 98, Iya. orang-orang yang punya kredit bank, kredit rumah, Betul. bunganya jadi melonjak. Jadi tinggi. Nah, itu kan bukan masalah buatan, itu masalah sungguhan. Ya. Masalah yang terjadi bukan karena kesalahan kita, tapi karena orang-orang di sekitar kita melakukan kesalahan, ya karena peraturan pemerintah, karena bencana alam misalnya, kayak banjir, kan belum tentu karena kesalahan kita. Ya kita ada salah sedikit lah kalau buang sampah sembarangan gitu ya. Tapi kan bisa juga ya kalau banyak orang sih menyalahkan gubernurnya katanya gitu. Jadi itu masalah yang timbul bukan karena kesalahan kita. Itu masalah sungguhan. Lalu berdampak terhadap kita. Terhadap gitu ya. kita. Itu masalah yang muncul bukan karena kesalahan yang kita buat. Faktor eksternal. Ya. Nah, kalau gitu masalah buatan itu kebalikannya berarti ya? Masalah buatan adalah masalah yang terjadi karena kesalahan kita. Jadi karena kesalahan orang itu tersebut, jadi Ya. dia mengalami masalah tersebut gitu ya? Ya, dan sebetulnya itu juga bisa dibagi 3 lagi sebetulnya ya. Karena kesalahan yang kita buat, atau karena kebodohan, kenaifan kita, ya, atau karena ketidaktahuan kita. Karena kesalahan kita misalnya koruptor, korupsi, semua orang tahu dong kalau korupsi itu salah, ya. Tapi dia korupsi, ketangkep gitu kan, masalah, ya kan, terjadi karena kesalahan dia. Dia buat sesuatu yang salah, ada masalah. Nah itu masalah buatan, terjadi karena kesalahan dia. Yang kedua bisa terjadi karena kebodohan dia. Jadi kesalahannya karena kebodohan dia. Misalnya kayak kesaksian yang minggu lalu, sudah tahu nggak punya uang, punya hutang, malah traktir orang gitu kan, pakai kartu kredit bayarnya. Ini kan karena kebodohan, kenaifan, ya kan. Bisa juga karena ketidaktahuan. Ada banyak orang tidak tahu. Misalnya tadi ditanyakan orang yang cinta Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, rajin ibadah. Kenapa punya masalah keuangan? Kok bisa? Kan seharusnya diberkati Tuhan ya. Bisa terjadi, mengapa? Karena dia tidak tahu hukum Tuhan, hukum ekonomi Tuhan, ekonomi kerajaan sorga gitu. Dia tidak tahu bahwa seharusnya uang kita itu harus dikelola, harus diatur. Seperti Mulyono yang minggu lalu itu, dia kan nggak tahu, karena nggak tahu, dia pikir kita nggak perlu menabung, ya kan? Uang nggak perlu dikelola, yang penting memberi terus gitu. Padahal harus dikelola gitu. Memberi juga harus dikelola. Ini karena ketidaktahuan. Jadi bisa karena kesalahan, bisa karena kebodohan, bisa karena ketidaktahuan. Nah, ini semua bisa menimbulkan masalah. Nah, ini namanya masalah buatan. Ya. Nah, masalah sungguh itu bisa solusinya, masalah sungguhan. Solusinya bisa dengan berdoa, dengan berpuasa, butuh mujizat gitu. Tapi kalau masalah buatan, nggak bisa dengan berdoa saja. Oh, gitu ya. Masalah buatan harus bertobat, harus berubah. Karena ini akibat kesalahannya sendiri gitu. Ya karena kalau karena kesalahan ya dia harus bertobat, minta ampun, lalu bertobat dari dosa-dosanya. Ya seperti contoh misalnya dalam Yosua pasal Pasal 7. Yosua membawa orang Israel masuk ke Yeriko. Kan mereka menang kan karena pekerjaan Tuhan. Tapi kemudian mereka menyerang kota Ai yang kecil, kalah. Oh iya. Iya kan? Kalah. Mengapa? Ada satu dosa, ada satu kesalahan gitu ya. Ada seorang namanya Akhan. Seorang dari prajurit Israel menyembunyikan barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk diambil oleh Tuhan. Harus dibinasakan semuanya. Dia sembunyikan. Kok kalah melawan Yeriko bisa menang, tapi melawan Ai kenapa bisa kalah gitu kan? Yosua berdoa, Tuhan tegur Yosua, kenapa kamu cuma berdoa? Ayo bangun. Ada sesuatu yang salah di sana. Harus diberesin. Harus dibereskan yang salahnya. Lalu dicari tahu, ketemulah Akhan yang salah. Akhirnya setelah Akhan dibereskan,
ya dosanya dibereskan, dihukum mati pada waktu itu, bisa menang, Iya. ya kan? Jadi kalau masalah buatan itu biasanya terjadi karena ada firman yang dilanggar. Masalah buatan. Jadi ada masalah sungguhan, ada masalah buatan. Ya, Masalah sungguhan itu terjadi di luar kita. Di luar Faktor kontrol eksternal kita lah kita ya. nggak bisa kontrol. Iya. Tapi masalah yang sungguhan harusnya kita bisa hindari, dan masalah buatan maksudnya. masalah yang buatan itu Harusnya bisa kita harusnya hindari. bisa dihindari Hindari. supaya tidak terjadi persoalan keuangan. Ya, Jadi sayangnya sebagian besar masalah kita adalah masalah buatan. Iya. Bukan kita lah. Kebanyakan kita ya, orang. Banyak orang. Jadi yang sedang menyaksikan tayangan ini hari ini mungkin kan belum tahu iya. ternyata ada Iya. masalah yang terjadi karena bukan sekedar faktor eksternal tapi di dalam diri kita sendiri, yaitu Iya. masalah yang memang masalah buatan itu. Nah, Dan kalau mungkin mereka udah berdoa ya untuk Ya, supaya udah masalah berdoa, mereka, tapi berdoa. nggak selesai-selesai nggak masalahnya. selesai. Jadi kalau kita ada masalah, kita berdoa, kita berpuasa sekian lama, nggak selesai, Iya. ada dua kemungkinannya. Oke. Pertama mungkin itu masalah buatan, kita harus berubah dulu, baru bisa selesai masalahnya. Ya. Kalau nggak berubah, walaupun berdoa tetap nggak selesai masalahnya gitu Iya. kan. Sekali-sekali mungkin kasus khusus bisa, tapi setelah masalah selesai dituntut harus berubah juga. Oh iya. Kalau dia nggak berubah, Nggak, masalahnya balik balik lagi, lagi kan gitu. Iya, iya. Nah, Nah, kemungkinan berharap- kenapa? kita berharap pemirsa yang banyak di luar sana itu yang mungkin sedang mengalami masalah keuangan, Ya. hari ini bisa tahu, wah Ya, ternyata harusnya. ada solusi buat Harusnya. buat permasalahan Ya, keuangan betul. yang Harusnya. dihadapi oleh Ya. banyak orang, mungkin masalah saudara hari ini Ya, seperti itu. itulah sebabnya ada TMB, Ya. supaya masalah mereka bisa selesai. Iya, iya. Nah, kemungkinan kedua, kalau kita sudah berdoa cukup lama, sudah berpuasa, pokoknya sudah melakukan segala macam cara, tapi dalam kurun waktu yang cukup lama belum selesai juga masalahnya. Kemungkinan kedua, nah kita sudah cari tahu, nggak ada salah kita nih. Ini bukan karena kesalahan kita, tapi karena kesalahan orang lain. Ya. Tapi kok masih terus membuat kita menderita gitu. Iya. Nah, itu pasti karena izinnya Tuhan. Bisa juga seperti itu bisa ya. juga ya. Ya, proses pembentukan kita. Dan ada maksud di balik itu. Ya, Oke, jadi oke. kita harus tahu ini karena kesalahan kita atau Iya. bukan gitu. Jadi Mike tadi disebutkan kalau ada persoalan keuangan bisa jadi ada firman dalam hal keuangan yang dilanggar gitu ya. Ya, Sekarang kita mau pastinya ya. tahu Kalau masalah buatan pasti karena ada firman Pastinya yang ada dilanggar. ya, pastinya. sebetulnya firman tentang keuangan yang dilanggar itu apa sih? Nah, firman keuangan yang kalau masalah keuangan biasanya firman yang dilanggar itu Ibrani pasal 13 ayat 5. Sebetulnya banyak ya, ada banyak ya. beberapa lah, tapi saya berikan satu saja yang menurut saya ini dasar. Ibrani 13 ayat yang kelima, coba kita lihat dulu. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima bunyinya seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Jadi kita nggak boleh jadi hamba uang. Uang ya. Ya. Kalau kita jadi hamba uang, masalah muncul, kan gitu. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi firman Tuhan berkata, hukum Tuhan berkata, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, masalah muncul. Ya. Ya, karena Allah telah berfirman. Jadi kalau kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau kita sudah melakukan hukum Tuhannya, yaitu mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, dengan apa yang Tuhan berikan pada kita, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dengan kata lain, Tuhan pasti menolong kita. Kalau kita sudah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jadi masalah keuangan seringkali muncul karena kita tidak melakukan firman Tuhan ini. Atau karena kita melanggar firman Tuhan ini, yaitu kita tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Nah, kalau misalnya orang itu pas dikasih ayat ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Lalu dia beralasan, loh, tapi kan penghasilan saya memang kurang, gimana bisa cukup? Nah, gitu gimana tuh kalau dia bilang begitu? Ya, secara hukum Tuhan,
penghasilan itu kan kita anggap sebagai berkat Tuhan ya. Iya. Secara hukum Tuhan, berkat Tuhan nggak mungkin kurang. Berkat Jadi, Tuhan tidak mungkin tidak mungkin kurang, kurang. ya. Harus digaris bawah itu, Apa saudara. yang Tuhan berikan kepada kita itu minimal pas Tapi atau cukup. Ada orang yang sudah hitung-hitung kebutuhannya itu berapa dibanding sama penerimaannya, dia bilang ini kurang Iya. penghasilannya, Nah, nggak cukup. sekarang ayo kita perhatikan ayatnya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Hmm. Jadi kita yang harus mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Oh, Jadi berapapun yang kita punya harus harusnya dicukupkan dengan dari apa yang diberikan itu, Nah, gitu kalau ya. kurang, berarti kita belum mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan Oh, berikan. iya, betul. Makanya harus dikelola kan. Kalau nggak dikelola ya kita akan kurang. Jadi cara mencukupkan diri dengan apa yang ada itu adalah dengan cara mengelolanya. Nah, mungkin kata itu yang Mengelolanya. seringkali mengelolanya itu yang seringkali nggak muncul. Jadi bukannya kita udah hitung dulu kita maunya keluar sebulan berapa, penghasilan kita harus segitu. Oh, Kalau nggak tidak. segitu, Terbalik, ya. kalau nggak segitu berarti kurang Iya, nih. terbalik berarti. Iya. Oh, belanja aja beli sayur, sekarang harga daging udah berapa, biaya Yes. sekolah udah berapa. Selama ini kan orang selalu maunya menyesuaikan penerimaan dengan pengeluaran. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kita pengeluarannya segini nih, Ah. makanya penghasilannya harus segini sama gitu. Iya. Nah, buat saya kalau kita tidak bisa menyesuaikan penerimaan dengan pengeluaran, ya kita harus menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan. Iya, iya. Harusnya begitu ya. Iya, mencukupkan diri artinya menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan. Contoh. Penerimaan 5 juta. Ya, Berarti dari 5 juta itu ya kita kelola supaya pengeluaran kita tidak Supaya lebih dari 5 juta. Meskipun hitung-hitungan kita harusnya kita butuhnya 10 juta Nah. setiap bulan nih. ya, Gitu kan? ya kalau hitungan kita selalu kurang. Jadi itu kadang-kadang orang tuh lebih kekehnya yang ke 10 jutanya daripada yang ke 5 jutanya ya. Jadi pokoknya 10 juta ini yang harus dipenuhi padahal dia cuma punya 5 juta. Padahal kan seharusnya 5 juta ini harusnya cukup gitu dikelola gitu makanya, kan yang benar kan. Ini kan masalah gaya hidup. Oke. Pengeluaran kan gaya hidup. Nah, kebanyakan orang berkekurangan dan terjerat hutang, biasanya itu disebabkan karena mereka harus membiayai gaya hidup mereka Ya. yang lebih besar pasak daripada tiang. Iya. itu yang Bukan jadi masalah. mencukupi kebutuhan mereka. Iya. Kalau kita membiayai kebutuhan kita, pasti cukup yang Tuhan berikan. Nggak mungkin kurang. Masa Tuhan memberikan kita kurang sih? Nggak mungkin. Kalau Minimal namanya cukup. kebutuhan pasti cukup. Kalau kebutuhan, tapi kalau untuk membiayai gaya hidup, ini yang sering masalah. Makanya katanya kita nggak boleh kebanyakan gaya tuh. Iya. Karena gaya berbanding lurus dengan tekanan. Pengeluaran, ya. Tekanan. Makanya waktu kesaksian yang lalu kan, sudah tahu nggak punya uang, traktir teman, pakai kartu kredit, itu kan gaya hidup. Iya. Iya kan? Karena gengsi dan sebagainya, nggak mau bawa omprengan ke Iya, kantor, ya kan? Mesti makan di kafe atau di restoran, ya kan? Padahal keuangannya kurang. Nah ini gaya hidup. Oke. Ada yang juga bilang, tapi saya kan butuh ini, butuh itu. Yang sebetulnya nggak butuh sebetulnya ya. Nah mari kita Kalau dicek ya, telaah. kalau dicek Itu sih kebutuhan enggak, atau keinginan. Ya. Makan adalah kebutuhan, tapi Makan makan enak adalah keinginan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi saudara Iya. mesti bisa bedain yang mana benar-benar butuh, mana Iya. yang ada unsur keinginan di dalamnya. Kalau sudah keinginan nggak akan ada cukupnya. Iya, walaupun sebetulnya pada akhirnya keinginan kita juga Tuhan perhatikan kok. Oke. Cuma permasalahannya Tuhan mau kita mengelola keuangan kita, mencukupkan diri dengan apa yang ada, jangan jadi hamba uang gitu loh. Kan harus dikelola, harus diatur. Iya. Hamba sama Tuhan itu bedanya apa sih? Bedanya ya hamba orang yang diatur oleh tuannya. Ya. Tuhan yang mengatur hamba gitu kan. Kalau kita diatur oleh uang kita, itu sebabnya kita berkekurangan, ya berarti kita yang jadi hamba. Tapi kalau kita yang mengatur uang kita, berarti kita tidak jadi hamba uang, kita Iya. jadi tuannya. Iya. Uang yang jadi hambanya. Makanya kita yang ngatur. Nah kalau kita nggak bisa ngatur uang, berarti kita hamba uang. Karena kita yang diatur oleh uang. Jadi Iya. harus kelola intinya, mengelola. Iya. Kata mencukupkan itu kita mengelola, Nah, menyesuaikan, mengatur. menyesuaikan. Nah, emang Alkitab ada ya mengajarkan kita untuk mengelola keuangan. Bagaimana ini
apa yang dikatakan Alkitab tentang cara kita mengatur keuangan ini? Iya, pasti ada karena kan Alkitab memang buku manual kehidupan ya. Jadi semua tentang keuangan juga ada, masalah keuangan, bagaimana mengelola uang juga ada. Kan Tuhan berkata dalam Ibrani 13 tadi, cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Artinya ini Tuhan mau berkata, ini aku berikan segini. Ya. Ayo aku lihat. Kamu bisa atur uangnya enggak? Bisa cukupkan diri dengan apa yang ada enggak? Dengan apa yang aku berikan. Iya. Nah, kalau Tuhan melihat kita setia dengan apa yang kecil yang Tuhan berikan, maka Tuhan berikan lebih besar lagi nanti gitu. Nah, kebanyakan orang nih maunya nuntut-nuntut gitu ya. Nah, cara mengelola uangnya ya yang apa ya, menurut Alkitab, saya ambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Nah, 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10, saya bacakan ya ayatnya. Berkata seperti ini, firman Tuhan berkata, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi ketika Tuhan memberikan berkatnya kepada kita berupa penghasilan itu, maka di dalam penghasilan kita itu ada roti dan benih. Maksudnya Roti seperti dan apa, benih. Iya, roti untuk dimakan, itu bicara tentang kebutuhan. Oke. Benih untuk ditabur dan dilipat gandakan. Ini bicara tentang masa depan, untuk pelipat gandaan ke masa depan. Kan benih. Benih kan satu kita tanam jadi satu pohon. Ya. Satu benih mangga kita tanam jadi satu pohon mangga. Satu pohon mangga ada berapa buah mangga. Iya. Di dalam buah ada benih, ya kan? Kalau ada katakanlah berapa sih? 25 buah mangga. Berarti ada 25 benih. Kita tanam lagi 25 benih, jadi 25 pohon mangga. Nah, 25 pohon mangga menghasilkan buah mangga 25 kali 25. Ya kan? 25 kali 25, hitung sendirilah berapa ya. Hasilnya banyak. Pak. Kita di dalam buah ada benih, kita tanam lagi, lama-lama jadi kebun mangga. Lama-lama jadi hutan mangga, katakanlah seperti itu. Jadi ini untuk dilipat gandakan. Jadi kita harus bisa mengenali dan memisahkan yang mana roti untuk kebutuhan untuk dimakan, yang mana benih untuk ditabur dan dilipat gandakan. Kalau roti itu kan dimakan habis, Iya. jadi untuk dihabiskan ya, untuk dihabiskan. Nah, kalau roti itu kan nggak bisa ditabur, nggak bisa disimpan. Kalau Karena disimpan akan busuk. Iya. Kalau ditabur juga jadi Nggak rusak. bisa ya. Jadi rusak. Bukan benih soalnya itu, Iya. nggak bisa, nggak mungkin. Nah, kalau benih jangan dimakan. Iya. Benih harus ditabur. Ditabur. Nah, kebanyakan kita permasalahannya adalah sak benih-benihnya kita makan. Gitu. Kita nggak memisahkan antara roti dengan benih, sak benih-benihnya kita makan. Semuanya ya. Iya. Jadi ya nggak kan? ada masa depan ya ceritanya, karena masa depannya dimakan udah, ada itu juga ya. Dimakan, dihabiskan. Nah, benih nggak boleh dihabiskan. Benih harus disimpan untuk sekali waktu ditaburkan. Nah, benih itu ada dua macam ya. Ini kan bicara tentang persembahan ya, pemberian. Benih itu ada dua macam, persembahan wajib, itu perpuluhan, dan persembahan sukarela, itu persembahan yang lain-lainnya. Oke. Persembahan wajib itu ya yang utama, prioritas ya. Itu persembahan yang memang wajib, itu perpuluhan, seperti gitu. Jadi harus bisa dikenali dan dipisahkan antara roti dengan benih, seperti gitu. Jadi cara membedakannya adalah pokoknya yang pertama itu kalau kita terima uang pertama kali adalah harus kita sisihkan untuk perpuluhan dulu yang pertama ya, nggak boleh enggak ya, itu harus ya. Ya, perpuluhan dulu. Jadi dengan demikian Tuhan sebetulnya mengajar kita bahwa kita harus punya benih dulu nih, sisihkan benih yang wajibnya, Wajibnya persembahan dulu. yang wajibnya ya gitu ya, kayak gitu. Itu persembahan wajib. Nah, lalu baru rotinya. Kalau roti kan dimakan habis begitu kan, kalau benih kan disimpan, ditaburkan. Jadi kita harus membedakan antara roti dengan benih, kayak gitu. Gitu ya. Nah kalau orangnya misalnya kalau gajinya itu nggak rutin gitu, misalnya dia bisa dapat di tengah minggu, dapat lagi penghasilan. Ya. Nah itu bagaimana tuh caranya tuh untuk bisa menyisihkan tuh perpuluhannya itu gimana? Atau untuk benihnya itu? Ya,
untuk membedakan roti dengan benih itu ada 3 cara sebetulnya. Kalau saya bisa berikan 3 cara lah. Oh ya. Kalau bagi yang menerima uangnya secara rutin, dia cuma bekerja, cuma terima gaji bulanan seperti Karyawan itu. gitu ya. Karyawan, ya. Apa yang harus dilakukan untuk membedakan antara roti dengan benih? Jadi saat terima uang, pertama-tama itu sisihkan pertama untuk perpuluhan. Oke. Ini yang Keluar wajib. dulu ya, wajib ya. Ini tidak bisa diganggu gugat, harus pertama-tama untuk perpuluhan. Mengapa disisihkan untuk perpuluhan terlebih dahulu? Ini membuktikan bahwa kita memprioritaskan Tuhan dalam keuangan kita. Iya, betul. Makanya yang kita sisihkan perpuluhan dulu, kayak gitu. Nah ini sebetulnya ini nggak termasuk persembahan ini. Ini memang sudah diwajibkan oleh Tuhan untuk menjalankan gereja gitu kan, menjalankan rumah Tuhan. Alkitab bilang supaya selalu ada persediaan makanan di dalam rumahku. Oke. Itu kan perpuluhan. Lalu setelah disisihkan untuk perpuluhan, membuktikan kita memprioritaskan Tuhan dalam keuangan kita. Jadi dalam mengelola keuangan, prioritasnya harus Tuhan. Oke. Prioritas Harus Tuhan. Makanya pertama-tama yang disisihkan harus perpuluhan. Itu sebagai simbolnya ya. Simbolnya. Jadi kalau kita terima uang, pertama sisihkan dulu untuk perpuluhan. Perpuluhan itu nggak boleh dipakai gitu ya. Lalu yang kedua, kita sisihkan untuk kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang saya maksud ya memang kebutuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Biaya sekolah anak, listrik, air gitu kan. Nah, kalau kontrak rumah ya kontrak rumah. Disisihkan juga. Nah, setelah kebutuhan dasar ini sudah disisihkan, sisanya kita anggap sebagai benih. Itu disimpan, ditabung. Oke. Ditabung ya. Disimpan untuk sekali waktu ditaburkan, karena kan menabur harus menunggu masa menabur juga gitu, seperti itu. Ada persentase yang ideal nggak ya untuk menyisihkan tabungan ini? Kalau maksudnya untuk menyisihkan tabungan, sisanya aja disimpan. Sisa dari perpuluhan Sisa sudah dari ini. perpuluhan dan kebutuhan ya. dasar disimpan. Nah nanti yang disimpan ini bisa kita atur untuk apanya gitu, ya. Kalau untuk memenuhi keinginan boleh nggak itu sisanya? Nah makanya tergantung sisanya berapa, ya kan? Sisanya berapa gitu. Cuman seringnya kita terima Habis. 10% disisihkan perpuluhan, Ya. lalu kan untuk kebutuhan dasar kita tunggu ada sisanya baru tabur, Tabung, mesti ditabung. Tapi selalu nggak ada sisanya nih. Oh, nggak ada sisanya ya. Pas Oke. gitu, cukup ya, cukup. Nggak ada ya, sisanya. cukup ya. Ini aja udah kurang nih katanya. Pokoknya cukup, tapi mendekati kurang gitu ya. Mungkin saya kasih dulu cara yang kedua ya, bagi yang menerima uangnya tidak rutin. Gimana caranya membedakan roti dengan benih Oh, ya? yang tadi saya tanyakan tuh. Ya. Jadi setiap kali terima uang, pertama sisihkan untuk perpuluhan. Iya. Yang kedua, kita tanya Tuhan setelah menyisihkan untuk perpuluhan, kita tanya Tuhan, Tuhan ini untuk apa? Itu yang tidak rutin ya? Iya, maksudnya tadi ya? tidak rutin Yang tadi. tidak ya. rutin. Oke. 1 bulan bisa berapa kali, seperti saya pendeta kan kadang-kadang tidak rutin ya. Oke. Ya kadang-kadang terima persembahan kasih, Iya. ya sebulan berapa kali gitu misalnya kan. Pada mau jadi hamba Tuhan semua nih ntar. Karena kan dapat di tengah minggu. Iya. Waduh, gue jadi karyawan cuma di akhir bulan doang, jadi pendeta aja deh di tengah minggu. Iya kan, kalau ya boleh juga kalau mau tukeran. Kamu mau main? Enggak kan, udah hamba Tuhan nih. Cielah. Kalau jadi terkadang ketika saya menerima sesuatu, saya tanya Tuhan, Tuhan ini untuk apa? Jadi terkadang ketika saya menerima sebuah persembahan kasih, lalu saya langsung terdorong untuk memberikan kepada seseorang atau kepada sebuah keperluan misalnya kayak gitu. Nah itu menunjukkan bahwa yang Tuhan kasih itu benih, bukan roti untuk dimakan, tapi benih untuk ditaburkan, seperti gitu. Dalam kasus seperti itu benih saya nggak simpan dulu, saya langsung taburkan. Langsung salurkan Langsung ke orang salurkan yang kepada yang membutuhkan. ya. Ini maksudnya kita sudah punya penerimaan rutin, tapi masih menerima Iya, yang masih menerima sekali-sekali yang itu Iya, maksudnya. itu. Iya. Oke.
kadang-kadang memang ada terima di luar yang rutin gitu ya. Ya, di luar yang rutin, Nah, itu yang perlu didoakan dulu. kita perlu tanya, Tujuannya. ini untuk apa? Tujuannya apa? Iya. Oke. Tapi kalau memang ada orang yang memang nggak ada bulanan, tapi dia memang penghasilannya itu nggak tetap gitu. Pokoknya Nggak dia tetap. ya dalam sebulan Iya. itu Tergantung proyek iya, misalnya yang tergantung, kontraktor, atau tergantung apa job gitu kan. Pokoknya dia dapatnya bukan kayak sesuai order gitu ya. gitu. Ya, pertama tetap harus sisihkan untuk perpuluhan. Yang kedua, sisihkan untuk roti. Untuk roti dan juga Roti kebutuhan untuk dasar ya, dimakan, kebutuhan dasar tadi ya. Kebutuhan dasar. Nah, selebihnya disimpan. Sama Disimpan ya caranya. ini nanti dikelola lagi untuk ditabur berapa gitu ya. Kalau mau dibagi persentase juga boleh. Jadi dari sisanya ini berapa persen kita sisihkan untuk benih, untuk ditabur. Boleh juga seperti itu, kita mengelola sendiri sesuai dengan konteks kita gitu, konteks keuangan kita. Kan beda-beda ya. Nah, kalau benih ini apakah hanya untuk disalurkan ke orang yang Tuhan suruh atau untuk hal yang lain bisa nggak? Misalnya kayak kita mau meningkatkan, kita punya kemampuan kan kita mesti belajar apa gitu, tapi itu butuh biaya misalnya. Ya. Bisa itu kan? Saya lebih lebih mengkategorikan itu sebagai kebutuhan ya. Oh, kebutuhan untuk masa depan, untuk meningkatkan kapasitas. Iya, maksud saya Itu ya. Jadi kalau benih di sini, saya pikir lebih kita konsentrasikan untuk pemberian. Pemberian. Ya, untuk persembahan, untuk pemberian. Oke. Pemberian kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada saudara seiman, kayak gitu, kepada orang miskin. Ada banyak yang bisa diberi kan. Iya, Ada banyak objek yang bisa kita beri. Jadi saya lebih baik menganggap benih ini sebagai untuk pemberian Memberi, saja. oke. Untuk pemberian saja. saja. Makanya tadi saya bilang dari sisa yang disimpan itu kita bisa ambil persentase berapa persen nih yang mau disisihkan untuk benih gitu. Tapi harus ada benih, prinsipnya gitu. ada benih. Karena kalau nggak ada benih kita nggak ada masa depan. Semua habis untuk dimakan. Nah, kalau pertanyaan yang tadi, Yang nggak kalau ada yang sisa. penghasilannya kurang, Kurang, cenderung ya, pas-pasan. nah itu Nggak ada sisa nih gitu. itu cara yang ketiga untuk Cara ketiga. membedakan antara roti dengan benih. Oke. Tapi saya perlu luruskan dulu pertanyaan kalau penghasilannya kurang, karena tadi saya sudah bilang Iya, nggak mungkin iya, kurang. iya, iya. Nggak mungkin kurang. Jadi itu Iya. harus di-cut. Kalau pas gitu. Pas, oke, pas. Karena semuanya akan terjadi seperti yang kita percaya kan. Kalau kita bilang kurang ya kita akan kurang. Tapi kita nggak percaya kalau jangan kita lah, saya nggak percaya. Tapi juga harus menjadi kepercayaan saudara Iya. semua ya, harus Saya nggak percaya kalau Tuhan memberikan saya Iya. kurang. Karena Tuhan itu Allah yang setia, Allah yang adil. Bahkan Alkitab bilang Bapak sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta kepadanya. Iya. Berarti kita nggak mungkin kurang dong, logikanya kan begitu. Minimal cukup ya, minimal Iya, gitu ya. Kan Bapak mana yang kalau anaknya minta roti dikasih ular, kan nggak mungkin. Dikasih batu gitu kan. Nggak mungkin gitu. Jadi pasti cukup lah, minimal cukup gitu. Nah kalau yang ngepas gitu ya, kalau yang ngepas, yang pas saja ya. ya kalau yang ngepas gimana? Ya, itu cara yang ketiga untuk membedakan roti dengan benih. Jadi bagi yang terima uangnya rutin dan rutinnya pas-pasan, atau nggak rutin tapi pas-pasan juga, saat terima uang itu pertama harus sisihkan perpuluhan dulu juga, lalu sisihkan untuk benih. Nah ini Sisihkannya di depan nih. di depan, Oh, dipotong di depan. Oke, oke. Ini mau nggak mau harus bertindak dengan iman. Karena beresiko kurang jadinya ya. Beresiko kurang. Iya, iya. Beresiko kurang. Makanya saya bilang harus dengan iman. Harus dengan iman. Iya, Jumlahnya? karena memang beresiko kurang, tapi lebih baik kita mempus Iya, iman kita iya, iya. daripada kita tidak punya masa depan. Iya, Karena tidak ada benih, tidak ada masa depan. Kayak gitu. Tapi jumlahnya kita tentukan aja ya, maksudnya kayak persentase lah ya supaya gampang ya. Iya, kita sisihkan di depan, sisanya jadiin roti. Pokoknya harus cukupkan diri dengan Oke, oke. apa yang sisanya itu gitu loh. Nah, menyisihkan di depan itu kan bebas jumlahnya ya, yang penting ada.
penyisihan gitu. Harus Iya, begitu. kalau saya itu yang saya praktekkan waktu saya ngepas itu. Jadi waktu saya terima firman, dibukakan, disingkapkan firman. Tentang Nah ini benih kan ini ya. tuntunan roh tentang Tentang benih benih ini. ini. Tuntunan roh yang penyingkapan firman. Ketika saya menerima penyingkapan firman ini, saya mulai berpikir, selama ini saya nggak punya benih. Ya, perpuluhan jalan wajib memang gitu. Tapi saya ngepas keuangannya, nggak punya benih untuk ditabur, nggak pernah menyisihkan benih untuk ditabur. Apa yang saya lakukan? Saya bertindak dengan iman, tapi ini bukan iman yang dipaksakan ya. Saya memang punya iman, saya yakin saya bisa, saya yakin Tuhan cukupkan gitu. Jadi 10% untuk perpuluhan, saya ambil potong 5% di depan dari semua penghasilan saya untuk benih. Oke. Jadi saya potong 5% untuk benih. Sisanya roti. Saya cukupkan diri dengan apa yang sisanya itu. Ya harus kencangkan ikat pinggang benar sih memang. Resikonya begitu ya. Semuanya ya memang itu konsekuensi dari awalnya ya. Tapi terbukti ketika saya menyisihkan benih 5% dari semua penghasilan saya, buktinya saya nggak kurang tuh. Tetap cukup hidup saya. Malah saya bisa bersaksi nih, karena saya menyisihkan penghasilan saya untuk benih 5%, dan saya taburkan benih 5% itu, ini berlipat ganda benar tanpa saya sadari. Iya kan? Ya, kalau uang kan bentuknya uang ya, kita nggak bisa bedakan benih sama ini yang berlipat ganda, benih kita nggak tahu. Tapi kenyataannya penghasilan saya terus berlipat ganda seperti begitu. Dan saya bukan sekedar cukup, malah saya berkelebihan belakangan. Nah setelah saya berkelebihan, saya mengambil keputusan lagi untuk meningkatkan benihnya. Benihnya jadi 10%, bukan lagi 5%. Jadi perpuluhan 10% saya potong di depan, daripada saya susah, saya potong di depan semua, 10% di depan, benih 10% juga di depan saya potong gitu. Nah ini benih ini berlipat ganda. Ini yang perlu saya perjelas nih ya. Benih yang tadi dimaksud yang disisihkan itu bukan untuk investasi dan sejenisnya, tapi lebih ditujukan kepada pemberian. Memberi kepada Pemberian. orang yang Ya. ditunjuk Jangan Tuhan. sampai ya. salah persepsi ini. Karena Ya. benih ditabur lalu tumbuh hasil taburannya, Ya. kan ada persepsi mungkin investasi kali gitu. Tapi maksudnya bukan itu. Bukan. Kalau itu saya benar-benar khususkan untuk memberi kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada orang miskin, kepada kebutuhan dalam rumah Tuhan. Pokoknya saya khususkan untuk pemberian, pokoknya untuk Tuhan lah gitu. Kan untuk orang miskin juga karena dorongan dari Tuhan. Iya. Seperti begitu. Malah belakangan 10% benih saya sisihkan langsung untuk pembangunan rumah Tuhan. Langsung. Saya ya. sisihkan langsung untuk pembangunan rumah Tuhan. Artinya, kalau saya mau memberi lagi, didorong untuk memberi, saya ambil dari simpanan tabungan yang lain, Yang bukan benih. yang bukan dikhususkan untuk benih. Oh, Jadi benihnya tabungan saya nggak pribadi. simpan lagi. Tabungan Iya, pribadi. tabungan pribadi. Kan nggak mungkin pakai tabungan orang lain. Iya. Jadi yang 10% ini saya langsung masukkan ke dana pembangunan, ke pembangunan rumah Tuhan. Kalau saya mau memberi lagi, yaitu dari simpanan yang lain. Jadi istilahnya benih ini bukan hanya 10%, lebih. Jadi saya siap, pokoknya benih itu kan dari lebih, ya kan? Dari lebih. Ya kalau memang ada lebih, Tuhan dorong kita untuk memberi, kenapa tidak? Jadikan Itu itu bisa sebagai menjadi benih. benih. Iya. Kita nggak usah ngotot, tapi benih 10%. Enggak gitu juga. Kalau 10% kita sudah berikan, Tuhan dorong kita juga, ya kita harus berikan juga dari simpanan kita yang lain, dijadikan benih, semua dijadikan benih juga. Kalau Tuhan bilang begitu, nggak masalah. Nggak masalah ya. Yang Ini penting mengenai pokoknya hal ini, dari Mike, kelebihan. Kan masih banyak orang mungkin kalkulasinya masih kuat nih. Iya. Hitungannya nih, Hitungannya masih kalau secara hitungannya kurang, terus disisihkan buat benih di awal, entah kalau benar-benar kurang gimana? Ya makanya kita berhitungnya jangan di atas kertas dong, di atas firman Tuhan. Maksudnya gimana itu?
Kan Tuhan bilang benih itu untuk dilipat gandakan. Ya. Nah, kita tinggal percaya nggak kalau kita sisihkan untuk benih, ya sisihkan untuk menabur, dilipat gandakan. Percaya nggak gitu? Kita Jadi harus masalahnya belajar di situ, percayanya ya. percaya atau Iya, enggak. kan makanya saya bilang butuh iman untuk Butuh itu iman. ya. Butuh Jadi di iman. atas firman itu maksudnya percaya enggak sama firman itu gitu ya kan? Iya. Nah, ini yang banyak orang Kristen kurang tahu mungkin ya, makanya harus diberitahu nih. Ini Ya. banyak yang orang Kristen tidak tahu tentang pemberian ya. Selama ini konsep kita tentang memberi bagaimana coba? Memberi dari apa? Kalau ada lebih, Kalau ada lebih, ah, berarti tergantung penerimaan. Iya. Tergantung penerimaan. Kalau nggak ada ya nggak ada Pemberian. berarti gitu. Ya kalau kita terimanya kecil, ya kita memberinya kecil kan gitu. Iya. Kalau kita terimanya banyak, kita memberinya banyak. sesuai penerimaan ya. Berarti pemberian sesuai penerimaan. Iya. Berarti pemberian kita ditentukan oleh penerimaan Penerimaan kita. kita. Betul begitu ya? biasanya begitu. Biasanya Selama ini begitu ya. Logikanya sih seharusnya begitu Iya. ya. Konsep kita kan selama ini begitu. Tapi coba kita baca firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Oke. 2 Korintus pasal 9, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Nah, saudara yang di rumah juga buka Alkitab saudara supaya saudara jelas ya. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 bunyinya demikian. Camkanlah ini. Berarti ini harus dicamkan. Perhatikanlah. Harus diperhatikan ini. Perhatikan dengan serius. Iya, ini pesan wanti-wanti ini, camkanlah ini. Oke. Gitu. Berarti penekanan total ini, penekanan plek-plekan ini istilahnya gitu ya. Apa yang perlu kita camkan? Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Oke, ya. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya tanya, yang menentukan taburan atau tuayan? Yang menentukan taburan tuayan Tuayan, ditentukan ya. oleh taburan atau taburan ditentukan oleh tuayan? Atau taburan menentukan tuayan atau tuayan yang menentukan taburan? Taburan yang menentukan tuayan. Taburan menentukan Tuayan. tuayan. Iya. Taburan itu kan Benih. penerimaan, ya kan? Mm-mm. Dari penerimaan kan? Ya. Pemberian. Ya kan, pemberian. Taburan itu pemberian. Kita Tuayan memberi. itu penerimaan. Tuayan penuh. Loh, kok jadi bingung, ya kan? Taburan itu kan kita memberi. Memberi. Betul. Nuai itu kan kita terima. Oke, ya. Nah, mau tanya sekarang. Taburan menentukan tuayan atau tuayan menentukan taburan? Taburan menentukan Menentukan tuayan. Taburan menentukan tuayan. Ya. Berarti kita terjemahkan pemberian menentukan penerimaan. Ya kan? Ya. Apanya namanya? Persamaannya kan begitu. Ya. Rumusnya ya. Persamaannya Rumusnya gitu. begitu. Taburan menentukan tuayan. Ya, ya. Pemberian menentukan penerimaan. Ya. Jadi sebetulnya konsep kita terbalik selama ini. Pemberian kita lah yang menentukan berapa yang kita akan terima. Bukan penerimaan Penerimaan kita kita, yang gitu. menentukan berapa yang akan kita beri. Dibalik itu konsepnya. Jadi justru semakin kita memberi, semakin kita banyak Menerima. menerima, begitu ya. Maksudnya Orang yang semakin besar menabur taburannya, Iya. semakin besar taburannya, Iya. semakin besar penerimaan. Penerimaannya. Iya. Bisa nggak Bahasanya orang kalau begitu. bilang saya maunya menabur kecil, maunya menuai banyak? Ya, itu penjara. Dan juga mungkin secara Tidak mau menabur tapi mau menuai, nah menuai. itu penjara itu. dan mungkin juga secara jasmani juga nggak mungkin ya ada orang yang menabur satu benih masa mau dapatnya 5 pohon Iya. kan nggak mungkin Satu ya. benih satu pohon ya. Heeh. Kan menabur, siapa yang camkanlah ini. Oke. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Rumusnya jelas kan. Iya. Taburan menentukan tuayan. Kalau taburannya sedikit, tuayannya sedikit. Betul? Iya. Ya. Kalau taburannya banyak, tuayannya banyak. Banyak. Kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Kalau memberinya sedikit, menerimanya, Sedikit. loh kok jadi bingung. Sedikit. Iya. Kalau memberinya Taburannya sedikit, terimanya sedikit. memberinya sedikit, menerimanya Sedikit.
Kalau memberinya banyak, menerimanya Banyak. jadi pemberian menentukan penerimaan. Ya. Karena Itu. ini sesuai dengan firman, Ya. berarti bicara tentang hal ini bukan karena unsur materialistis, bukan unsur karena keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang besar dengan memberi yang besar, karena memang rumus dari firmannya begitu ya. Jadi Iya. banyak orang jadi mengambil kesempatan ya dari kalimat ini, oh kalau gitu gue kasih gede-gede supaya gue nanti dapatnya lebih gede lagi. Nah, Itu kalau kayak gitu. motivasinya Jadi motivasinya salah bisa kalau begitu kan. Ya, Paulus bilang, ya tidak salah juga kalau orang yang menabur mengharapkan tuaian. Oke. Tidak salah juga, cuma hanya orang-orang yang tidak serakah lah yang bisa mempraktekkan prinsip firman ini. Dan hanya orang-orang yang punya iman lah yang bisa mempraktekkan prinsip firman ini. Karena Jadi tuayan seringkali tidak langsung ya. Tuaian tidak langsung. Itu dia. Jadi istilahnya Tuhan melihat hati kita lah pada saat kita menabur itu motivasinya apa juga Jadi kan. hanya orang-orang yang punya penyerahan kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, akan bisa melaksanakan konsep ini. Dia percaya pemberian menentukan penerimaan. Makanya kalau penerimaan saya berkurang, saya nggak mau mengurangi pemberian saya. Oke. Iya, iya. Karena kalau penerimaan saya sudah berkurang nih, kan akibat pandemi Banyak berkurang banyak, kan, ya, banyak terjadi banyak seperti yang itu ya. berkurang Iya, penghasilannya kan. Iya. Nah, salah mereka adalah mereka turunin pemberian mereka. Hmm. Saya nggak mau, saya ngotot tetap. Justru kebalikannya. Saya tetap ngotot memberinya, saya nggak kurangin. Karena apa? Karena saya percaya pemberian saya menentukan penerimaan saya. Dan terbukti ada-ada saja. Jadi istilahnya tuh keran ini ketutup, keran yang lain terbuka. Jadi terbukti pemberian saya menentukan penerimaan saya. Kayak gitu. Sampai sejauh ini Tuhan tetap mencukupkan saya gitu. Sampai sejauh ini Tuhan tetap memelihara saya gitu. Oke. Oke, jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan ya dari yang kita bahas hari ini, yaitu bahwa yang pertama yang harus kita ingat adalah Tuhan itu kalau memberikan pasti cukup, tidak mungkin kurang. Yang kedua Iya. adalah Tugas kita adalah mengelola mengelolanya apa yang supaya, Tuhan berikan, mencukupkan diri dengan apa yang yang Tuhan ada. berikan. Kalau nggak mencukupkan diri ya kita nggak cukup. Tapi kalau kita mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kan cukup. Iya, iya. lalu mengelolanya ada tadi ya roti dan benih gitu ya. Jadi roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Nah, semakin kalau kita ingin supaya kita terus diberkati ya kita harus lebih banyak memberi daripada kita mengurangi pemberian. Justru kalau mengurangi pemberian malah justru kita tidak bisa mendapatkan banyak penerimaan dari Tuhan gitu kan. Iya, kalau kita mau cek data boleh. Boleh. Kita data saja. Kesaksiannya ada ya. Kita data saja. Orang-orang yang penerimaannya kurang, lalu mereka jadi nggak memberi karena penerimaannya kurang. Malah ada yang parah, mereka nggak membayar perpuluhan bahkan. Oh gitu ya. Ada Ya yang kan? seperti itu. Hidup mereka keuangannya gimana? Ya nggak bisa terobos. Nggak bisa dicek, menerobos. Bisa dicek ya. Karena pemberian yang menentukan penerimaan. Lah wong 10%-nya wajib aja dia nggak memberi, gimana Tuhan bisa memberkati gitu kan. Padahal kita tahu taburan menentukan tuaian, bukan tuaian yang menentukan taburan. Jadi sejak saat ini konsep pikirnya harus dibalik tuh. Iya, iya. Pemberian kita yang menentukan Penerima. penerimaan. Makanya mengapa setiap awal tahun saya Adakan- lakukan persembahan sulung. Iya. Persembahan pertama di tahun yang baru. Saya selalu bilang kan, tentukan berapa saudara mau menuai. Karena kan kita menabur. Taburan awal seperti gitu. Kayak gitu. Ya, tapi itu ayat 7-nya, kita belum baca ayat 7-nya tadi ya. Iya. Tadi baru ayat 6. Ayat 7-nya berkata gini, berhendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi memberi itu harus dengan sukarela dan sukacita. Jangan Lalu yang kedua, jangan lupakan juga memberi itu harus sesuai dengan ukuran iman dan ukuran hati nurani. Oke, maksudnya maksudnya gimana? gimana?
Panjang lagi nih. bareng. Sering kali ada orang bertanya seperti ini, Pak, saya memberi perpuluhan itu dari kotor atau bersisi gitu kan? Oh, iya. Dari penghasilan kotor atau bersisi gitu. Saya selalu berkata, tergantung ukuran iman kamu dan ukuran hati nurani kamu. Oke. Oke, misalnya kalau orang yang imannya lebih, dia mau kasih dari kotor, dia nggak takut kekurangan. Kotor kan lebih besar kan? Iya. Nggak dikurangin Pengeluaran. Biaya atau keperluan. biaya-biaya yang lain-lain dulu. Misalnya saya pengkhotbah, saya terima persembahan kasih. Apakah saya dari kotor atau dari bersih perpuluhannya? Saya potong ongkos Ongkos taksi, bensin, ya. ongkos bensin, dan sebagainya. Saya gitu apa enggak? Saya dari kotor. Oke. Saya setiap kali saya terima, saya langsung sisihkan 10%. Langsung ya, oke. Dari kotor. Karena ukuran iman saya cukup untuk itu. Lalu ukuran hati nurani, kalau saya memberikan dari pendapatan bersih, saya merasa bersalah nggak? Oke. Gitu. Kalau saya merasa damai sejahtera memberikan dari kotor, ya saya dari kotor. Jadi sesuai dengan ukuran iman dan hati nurani. Seperti misalkan, saat tadi kan saya cerita, pertama-tama saya sisihkan 5% untuk benih. Waktu penghasilan saya berlipat ganda terus, saya merasa Kayaknya 5% kurang nih. nggak gitu ya. damai sejahtera lagi nih, Oke. 5% gitu. Saya tingkatkan 10%, seperti gitu. Kadang-kadang terima dari gereja juga, kalau kelebihan saya merasa nggak enak, ya saya suruh kurangin, seperti gitu. Jadi sesuai dengan ukuran iman dan hati nurani, dan dengan sukarela dan sukacita. Memberi itu seperti itu. Baru nanti akan menghasilkan. Oke, oke. Berarti itu menjawab juga pertanyaan tadi motivasi ya. Kalau misalnya dia begitu motivasinya memberi supaya menerima lebih Kalau banyak. dia jor-joran, tapi dia ukuran imannya nggak ada, ya nggak terjadi. Nggak terjadi. Nah, itu dia. Malah kecewa nantinya dia. Iya kan? Iya. Dan waktu dia memberi banyak, Dengan hati harapan. nuraninya nggak tenang. Nggak tenang. Iya kan? Artinya dia nggak rela Karena ya. ukuran imannya nggak cukup, dia kan nggak rela jadinya. Nah, Nah, itu Artinya batasannya. jadinya nggak suka cita belakang karena nggak rela. kayak pasang lotre ya, Ah, pasang gede iya, ya. jadi itu, gitu. itu namanya tidak dengan sukarela Iya. dan dengan sukacita. Oh, supaya nuainya banyak, taburnya banyak. Tapi dia nggak sukarela dan nggak sukacita. Imannya itu gelisah. Kapan ya? Kapan ya? Kapan Jadi ya balik memberinya lagi? sambil harap-harap Iya, cemas iya. gitu. Oke. Nah, iman kan nggak Nggak begitu cemas ya. gitu. Tenang aja memberi 10%, oke. Nggak ada masalah gitu. Memberi 15% juga oke. Nah, nanti kalau udah saatnya gitu saya merasa, wah kayaknya kurang lagi nih. Nah, itu kan sesuai dengan ukuran iman dan hati nurani. Jadi memberi itu harus dengan sukarela dan sukacita, itu batasannya, dan harus dengan standarnya ukuran iman dan hati nurani. Itu standarnya. Kalau kita memberi dengan sukarela, sukacita, dengan ukuran iman dan hati nurani, pemberiannya diterima oleh Tuhan. Amin. Amin. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Iya. Kalau melampaui iman itu nggak sukacita tuh. Berat. Oke. Oke. Ya. Kita harap apa yang kita bahas hari ini akan sangat memberkati pemirsa. Ya, harusnya begitu. Dan menjadi jalan keluar juga. Menjadi jalan keluar bagi yang punya Ya. masalah keuangan. Iya. Kita berharap dampaknya bisa dirasakan oleh saudara-saudara yang menyaksikan Ya. acara pada hari ini. Kalau yang masalah buatan harus berubah. Iya. Mungkin Dad bisa kasih kesimpulannya jadi untuk Ya, jadi kalau kita punya masalah keuangan, kita evaluasi. Ini akibatnya, akarnya dari mana, ya kan? Kalau masalah buatannya akarnya di mana nih? Kesalahan, kebodohan, atau ketidaktahuan. Kalau kesalahan ya harus bertobat, minta ampun sama Tuhan dan berubah, tidak melakukan itu lagi, tapi melakukan yang sebaliknya sesuai dengan hukum Tuhan. Karena kita pasti melanggar firman. Lalu kalau karena kebodohan, ya jangan bodoh terus, berubah. Karena kalau ketidaktahuan, kan ada orang alasan, saya nggak tahu. Ya namanya hukum tetap berjalan walaupun kita tidak tahu. ya lampu merah diterobos kalau kita nggak tahu tetap ditilang. Ditangkap Ya, juga. tetap. Kan suka gitu, Pak saya nggak tahu Pak. Polisi nggak mau tahu, kita tahu atau enggak. Iya. Gravitasi bumi, kamu nggak tahu. Terjun dari lantai 7 jatuh nggak? Ya ke bawah juga gitu. Namanya hukum itu walau kita tidak tahu tetap berjalan gitu. Jadi gitu. Karena ketidaktahuan ya belajar firman gitu. Iya. Nah, saya harap
TMB ini akan bisa memberikan pelajaran firman yang cukup untuk saudara semua sehingga bisa mengelola keuangan dengan baik. Biasanya kalau punya masalah keuangan pasti melanggar Ibrani 13 ayat 5. Tuhan berkata, jangan jadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, titik. Kalau engkau lakukan itu, Tuhan tidak akan membiarkan dan Tuhan tidak akan meninggalkan. Amin. Amin. Ya. Dan jangan lupa pemberian kita menentukan penerimaan kita. Berapa yang kita beri menentukan berapa yang kita akan terima. Konsep itu harus kita punya. Oke. Supaya terus berlipat ganda benihnya. Jadi hari ini cukup ya pembahasan kita. Harusnya cukup. Harusnya cukup. Terus kalau pemirsa ada yang nggak jelas gimana, Mike? Ya, bisa bertanya tentunya. bertanya, Ya. caranya gimana? Caranya adalah dengan menuliskannya di kolom komentar, atau kalau saudara mau bertanya secara pribadi juga boleh. Jadi kirimkan saja ke WA-nya, ya, ke WA yang tertulis di bawah Hotline ini, chat ya? di hotline chat-nya, ya. Atau mungkin Dad mau berdoa atau gimana gitu, mungkin Ya, bagi kita orang-orang akan yang berdoa terjerat hutang gitu. buat orang-orang yang punya masalah keuangan. Karena ada cukup banyak orang Kristen yang punya masalah keuangan dan kebanyakan karena kebodohan dan karena ketidaktahuan mereka. Ya. Kita akan berdoa supaya program ini akan mencelikan mata mereka gitu ya. Ya, kita berdoa, mari saudara-saudara kita berdoa sama-sama. Kami berdoa di sini, saudara berdoa di rumah, dan Tuhan akan menolong kita semuanya. Amin. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan, malam ini Tuhan. Engkau sudah berfirman Tuhan melalui program TMB ini Tuhan, bahwa kami harus mengelola keuangan kami harus mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, dengan apa yang ada pada kami Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami tidak berusaha untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami menjalankan gaya hidup lebih besar pasak daripada tiang, ampuni kami Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, celikan mata kami supaya kami memandang keajaiban firman Tuhan. Amin. Tolong kami untuk memahami firman-Mu, tolong kami Tuhan untuk mempercayai firman-Mu bahwa pemberian menentukan penerimaan kami Tuhan. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak juga Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau mencelikan mata kami dan memberikan iman kepada kami Tuhan untuk memiliki benih untuk ditabur Tuhan. Tuhan, ada banyak objek yang bisa kami memberi Tuhan. Seperti firman-Mu Tuhan, kami bisa memberi kepada pekerjaan Tuhan. Kami bisa memberikan kepada rumah Tuhan. Kalau ada kebutuhan, kami bisa memberikan kepada hamba Tuhan, kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami akan menyisihkan benih dari penghasilan yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Sehingga keuangan kami makin berlipat ganda dan makin berlipat ganda sehingga kami bisa memuliakan Tuhan dengan uang kami Tuhan. Uang kami bisa dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, berkati semua pemirsa TMB, berkati kami semua dengan berkat-Mu yang melimpah-limpah, dan tolong kami untuk bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami, dan sisanya kami sisihkan untuk benih memberi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, beri kami iman, beri kami hati nurani yang murni, beri kami sukacita dan sukarela untuk memberi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus berkat Tuhan tercurah penuh atas kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik saudara, sebelum kita mengakhiri program ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada saudara semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like videonya, lalu share link video ini ke teman-teman saudara. Dan juga bagi saudara yang merasa diberkati dalam program ini, tentunya jangan lupa juga untuk memberikan komentar saudara atau kesaksian saudara. Atau yang telah tadi saya katakan, kalau ada pertanyaan, saudara bisa tulis di kolom komen atau di WA chat kami, ya, di hotline chat kami yang ada di bawah ini. Kemudian bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan program TMB atau yang baru pertama kali juga masuk dalam channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan langsung klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap kali program Tuhan Masih Bekerja tayang di YouTube. Oke saudara? Baik, bagi banyak juga yang ingin mendapatkan renungan setiap pagi, saudara juga dapat berlangganan program Daily Bread, ya, di mana saudara akan dikirimkan renungan sebelum jam 6 pagi, ya saudara, ke WA saudara. Ketik saja ingin berlangganan Daily Bread
di hotline chat kami. Kemudian bagi saudara yang juga ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja, saudara juga bisa memesannya melalui hotline chat kami. Oke saudara, para pemirsa TMB Lover dimanapun Anda berada, sekian dulu acara Tuhan Masih Bekerja pada malam hari ini. Kami bertiga pamit undur diri dan kita akan jumpa lagi Senin depan dalam program TMB dengan topik-topik yang lebih menarik dan dengan pembahasan yang tentunya lebih seru lagi. Bersama dengan saya Michael Wong. Saya Andre Benardi. Dan saya Pendeta Sony Sakarya. Percayalah Tuhan masih bekerja.